Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Trisna Taufik Darmawansyah ME selaku dosen pengampu mata kuliah TIK Ekonomi Bisnis. Saya Supiani akan membawakan materi mengenai pengenalan bank dan fungsinya dalam kehidupan ekonomi. Tujuannya adalah agar kita semua dapat memahami bagaimana peran bank dalam kehidupan sehari-hari, jenis-jenisnya hingga tantangan dan inovasi yang saat ini terjadi di dunia perbankan. Oke, yang pertama adalah pengertian dari bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, secara sederhana, bank itu seperti jembatan antara orang-orang yang punya kelebihan uang dan orang-orang yang butuh uang. Bank mengelola dana tersebut dengan tujuan membantu pertumbuhan ekonomi. Oke, yang kedua adalah jenis-jenis bank. Secara umum, bank dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada bank sentral. Di Indonesia sendiri, ini adalah Bank Indonesia. Tugas utamanya adalah menjaga kestabilan moneter dan sistem keuangan. Yang kedua yaitu bank umum. Bank yang bisa memberikan layanan keuangan secara umum kepada masyarakat luas, contohnya seperti BCA, BRI, dan Mandiri. Yang ketiga yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR. BPR ini fokus pada masyarakat kecil, tidak memberikan layanan giro atau falas dan tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang keempat yaitu bank konvensional dan syariah. Bank ini berbasis bunga. Sedangkan bank syariah berbasis prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan sistem bagi hasil. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dan peran bank. Yang pertama yaitu perantara keuangan. Bank menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Contohnya, uang dari nasabah yang menabung akan digunakan oleh bank untuk memberikan kredit kepada nasabah lain yang membutuhkan modal usaha. Yang kedua yaitu penghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman seperti tabungan, giro, dan deposit. Ini membantu masyarakat menyimpan uang secara aman dan memperoleh bunga atau bagi hasil. Yang ketiga yaitu penyalur dana. Dana yang terkumpul disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti usaha, pembelian rumah, kendaraan, atau biaya pendidikan. Yang keempat yaitu pelaksana kebijaksanaan moneter. Bank khususnya melalui bank sentral berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang bertujuan menjaga kestabilan nilai uang dan inflasi. Contohnya, dengan pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kelima yaitu menciptakan uang giral. Melalui sistem simpan pinjam dan layanan giro, bank menciptakan uang giral atau uang yang beredar dalam bentuk saldo rekening yang bisa digunakan untuk pembayaran non-tunai. Dan yang keenam yaitu penyedia layanan transaksi dan pembayaran.
Bank menyediakan berbagai fasilitas pembayaran seperti transfer antar rekening, kartu kredit atau debit, pembayaran tagihan, dan e-wallet. Hal ini mempermudah aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis secara cepat dan efisien. Oke, berikutnya ada produk dan layanan bank. Produk dan layanan bank sangat beragam, antara lain simpanan seperti tabungan, giro, dan deposit. Masyarakat bisa menyimpan uangnya dengan aman dan mendapatkan bunga atau bagi hasil. Yang kedua, ada kredit atau pinjaman. Ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti KPR dan KKB maupun kebutuhan produktif seperti modal usaha. Yang ketiga, ada layanan transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, kartu debit dan kredit, dan transaksi internasional. Dan yang keempat yaitu ada layanan digital seperti internet banking, mobile banking, dan layanan berbasis aplikasi yang semakin memudahkan nasabah. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja dari bank. Secara sederhana, bank bekerja dengan cara menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dari proses ini, bank mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan yang disebut spread. Selain dari bunga, bank juga mendapatkan pendapatan dari berbagai biaya administrasi dan layanan lainnya. Ini juga menjaga sirkulasi uang tetap aktif dalam perekonomian yang mendorong pertumbuhan usaha dan konsumsi. Oke, berikutnya yaitu ada peran bank sentral. Bank sentral disebut juga Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, memiliki tanggung jawab utama menjaga kestabilan nilai rupiah dan kestabilan sistem keuangan. Tugas-tugas utama dari Bank Indonesia antara lain, yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. Sedangkan OJK bertugas untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan secara keseluruhan, termasuk bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada inovasi digital dalam perbankan. Perkembangan teknologi membuat dunia perbankan juga mengalami transformasi besar. Ada beberapa inovasi yang muncul antara lain. Yang pertama yaitu digital banking. Hampir semua bank kini menyediakan layanan berbasis aplikasi yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi tanpa harus ke kantor cabang. Yang kedua yaitu e-wallet dan kris. Ini sangat membantu proses pembayaran lebih cepat, praktis, dan aman hanya dengan ponsel. Dan yang ketiga yaitu chatbot dan artificial intelligence. Ini digunakan untuk layanan pelanggan otomatis yang lebih responsif. Bank juga bekerja sama dengan fintech untuk menyediakan layanan pinjaman, investasi, dan asuransi secara digital. Selanjutnya yaitu tantangan dunia perbankan. Meskipun mengalami banyak kemajuan, sektor perbankan juga menghadapi berbagai tantangan. Adapun tantangannya sebagai yang pertama yaitu keamanan data dan serangan siber. Di era digital, perlindungan terhadap informasi nasabah menjadi sangat penting. Yang kedua yaitu persaingan dengan fintech.
Vintage seringkali lebih cepat dan inovatif dalam menawarkan produk keuangan. Dan yang ketiga yaitu ada literasi keuangan yang rendah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami produk keuangan dan bahkan tidak memiliki rekening bank. Menghadapi tantangan ini, bank perlu terus berinovasi dan memperluas edukasi kepada masyarakat. Oke, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, baik secara individu maupun makro. Melalui fungsinya sebagai lembaga keuangan, bank membantu memutar roda ekonomi, mendukung pertumbuhan usaha, serta menyediakan berbagai layanan yang memudahkan transaksi keuangan masyarakat. Namun, untuk tetap relevan, bank harus adaptif terhadap perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.